Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amidun, NIM 0101182104, semester 7, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini tugas memenuhi tugas mata kuliah praktikum retorika dakwah, yaitu praktek ceramah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul peringatan nuzul Quran. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Pertama dan utamanya sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah dapat memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka acara peringatan nuzul Quran ini. Seterusnya, salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah tablik memperingati peringatan nuzul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini yaitu memperingati peringatan nuzul Quran. Arti nuzul Quran secara bahasa, nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran, dan secara istilah nuzul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitullah Izza, langit dunia pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Sekitar 23 tahun. Di sini letak perbedaan tanggal nuzul Quran. Mengapa ada yang memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan seperti mayoritas umat Islam di Indonesia, sedangkan di negeri lain ada yang memperingati pada tanggal lainnya? Atau Sya'ban Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa sebagian ulama berpendapat nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nuzul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yakni wahyu pertama yang turun kepada beliau di Gua Hira. Syekh Manna Al-Kathan menjelaskan dua perbedaan pendapat itu lebih terperinci. Pendapat pertama merupakan pendapat yang dipelopori Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya pendapat kedua dipelopori oleh Amir bin Syari'al, seorang tabi'in besar, ahli hadis dan fikih, guru Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, surah Al-Baqarah ayat 185, surah Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadar ayat 1 tersebut menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Mannan Al-Kathan kemudian menjelaskan bahwa dua pendapat itu sebenarnya tidak bertentangan, karena Al-Quran diturunkan dua kali, yakni secara sekaligus
ke Baitul Izzah, lalu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tanggal nuzul Quran, karena dari awal telah ada perbedaan, maka lahirlah perbedaan kedua, yakni tanggal nuzul Quran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah pada pertengahan bulan Ramadan. Malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam buku Sirah Nabawiyahnya Ar-Rakul Maktum menjelaskan para pakar sejarah berbeda pendapat tentang kapan pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah. Ada yang berpendapat Rabiul Awal, dan yang berpendapat Rajab, dan ada yang berpendapat bulan Ramadan. Dari ketiga pendapat ini, yang kuat adalah bulan Ramadan. Tanggal berapa? Para ulama berpendapat lagi dalam yang ada yang berpendapat tanggal 7 Ramadan, dan yang berpendapat tanggal 17 Ramadan, dan ada yang berpendapat tanggal 18 Ramadan. Al-Qadri dalam muhadratnya menguatkan tanggal 17 Ramadan. Agaknya pendapat Ibnu Abbas yang menyebut pertengahan Ramadan dan Al-Qadri yang menyebut 17 Ramadan inilah yang membuat mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini nuzul Quran turunnya tanggal 17 Ramadan. Adapun Syekh Syafa Ramadan sendiri menerangkan bahwa Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira pada hari Senin tanggal 21 Ramadan bertepatan 10 Agustus 610 Masehi. Hujjah beliau, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar menurut banyak hadis terjadi pada malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis lain menjelaskan bahwa Rasulullah pertama kali mendapat wahyu pada hari Senin. Senin pada bulan Ramadan tersebut jatuh pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 hingga beliau menyimpulkan tanggal 21 Ramadan. Kewajiban terhadap Al-Quran yang penting bukanlah tanggal berapa nuzul Quran, karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang disebut juga Syahrul Quran ini. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang hak dan yang batil. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama, mengimani Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran atau tilawah. Dan yang ketiga, adapun yang ketiga yaitu mentadaburi Al-Quran. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, mendakwahkan dan mengajarkannya. Yang ketujuh, memperjuangkan dan membelanya sampai akhir nantinya. Dan yang ke-8, menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tadi kewajiban kita untuk menjaga Al-Quranul Karim. Kewajiban kita kepada Al-Quran tadi, mari kita jaga, mari kita baca. Dan seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi,
ghairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik di antara kalian ialah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mungkin itu saja ceramah singkat kita pada peringatan nuzul Quran pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.